Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Eli Isnaini. Saya adalah dosen keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Perkenankanlah pada hari ini saya akan menyampaikan praktikum mata kuliah keperawatan maternitas. Pada kesempatan hari ini, saya akan mendemonstrasikan praktikum tentang bagaimana cara melaksanakan perawatan payudara atau breast care. Breast care adalah cara melaksanakan perawatan payudara. Tujuan daripada breast care atau perawatan payudara yang pertama adalah untuk membantu memperlancar ASI. Yang kedua, untuk membantu merangsang hormon prolaktin dan juga oksitosin. Yang ketiga, untuk mengurangi terjadinya endorsement atau bendungan ASI. Pada saat melaksanakan perawatan payudara atau breast care, ada pun alat-alat yang harus kita siapkan. Yang pertama APD, ada handscoon dan juga celemek. Selain APD, kita juga menyiapkan sebuah kom yang berisi kapas, di mana kom ini berisi kapas dan juga diberi larutan baby oil, bisa menggunakan minyak zaitun bisa, ataupun bisa menggunakan yang alami menggunakan minyak kelapa. Kemudian jangan lupa tetap menyediakan bengkok untuk tempat sampahnya. Selanjutnya, alat yang kita siapkan adalah handuk. Handuknya 2 buah, yang satu nanti untuk menutupi atau menjaga privasi pasien supaya pasien tetap terjaga privasinya. Yang satu diletakkan di bawah paha pasien supaya tidak membasahi area bawah pasien. Kemudian kita juga menyiapkan 2 buah waskom dan juga 2 buah waslap nanti untuk kompres dan juga mengguyur daripada payudara pasien yang fungsinya untuk membantu pengeluaran ASI. Untuk langkah yang pertama, jangan lupa setiap tindakan yang kita laksanakan wajib melaksanakan cuci tangan. Langkah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, pada saat kita melaksanakan tindakan keperawatan, ada beberapa fase yang harus kita lalui. Fase yang pertama adalah fase praorientasi, di mana fase ini fase di mana kita belum ke pasien. Kemudian fase orientasi. Pada saat fase orientasi, jangan lupa untuk menyapa pasiennya, berkenalan, menyampaikan maksud dari kita ke pasien, menyampaikan tujuannya, menyampaikan alatnya serta prosedur kerja, dan jangan lupa inform konsen dan juga persetujuan kepada pasien serta kontrak waktu berapa lama kita akan melaksanakan tindakan keperawatan. Fase yang ketiga adalah fase kerja, di mana pada fase kerja pada saat kita melaksanakan breast care atau perawatan payudara, yang pertama adalah menjaga privasi pasien, kemudian menjaga posisi pasien senyaman mungkin, dan juga proses untuk melaksanakan breast care atau perawatan payudara. Yang pertama langkahnya nanti jangan lupa untuk mengompres puting dan areolanya kurang lebih 2-3 menit menggunakan kapas yang berisi atau kapas yang diberikan baby oil selama 2-3 menit, kemudian putar dari dalam keluar. Langkah kedua pada saat breast care adalah letakkan kedua tangan pada sela-sela kedua payudara, kemudian lakukan massage dari tengah ke atas sampai ke bawah dengan dihentakkan. Langkah yang ketiga, topang salah satu payudara, kemudian pijat dari atas sampai ke ujung menggunakan telapak tangan.
Langkah yang berikutnya, tetap tangan menopang pada payudara, kemudian buat lingkaran-lingkaran kecil dari atas ke ujungnya. Langkah yang kelima, hentakkan payudara 5 kali. Langkah berikutnya adalah melaksanakan pijat oksitosin dari vertebra cervicalis sampai ke bawah, sampai pada di bawah skapula. Selanjutnya, langkah tindakan terakhir yaitu dengan mengompres serta mengguyur payudara dibersihkan. Setelah itu, rapikan peralatan, rapikan pasien, dan kita beralih kepada fase terminasi, di mana fase terminasi ini adalah fase perpisahan. Bagaimana respon pasien pada saat kita melaksanakan tindakan breast care, kita tanyakan kepada pasien, kemudian apa rencana tindak lanjutnya, serta berpamitan. Dan jangan lupa untuk mendokumentasikan tindakan yang sudah kita laksanakan. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Eli yang bertugas pada pagi hari ini pada si pagi. Pada pagi hari ini saya sesuai dengan advisnya bahwa Bu Elvira ada tindakan untuk melaksanakan perawatan payudara atau breast care. Tujuannya yang pertama, 1, untuk mencegah terjadinya bendungan ASI. Yang kedua, Bu Elvira, untuk membantu memperlancar penguahan ASI. Yang ketiga, untuk merangsang pengeluaran hormon oksitosin dan juga hormon prolaktin. Nanti waktunya kurang lebih 5 menit dengan cara nanti Bu Elvira saya bantu atau saya berikan contoh untuk melaksanakan perawatan payudara. Bagaimana Bu Elvira, setuju? Ya, setuju. Setelah kita melaksanakan cuci tangan dengan 6 langkah, maka kita langsung melaksanakan memakai APD. Yang pertama adalah menggunakan celemek, supaya pada saat kita melaksanakan tindakan kerja, cairan ataupun hal-hal yang kotor tidak menempel pada baju kita, seperti ini. Kemudian setelah itu kita menggunakan handscoon. Karena breast care ini bukan tindakan steril, maka kita boleh menggunakan handscoon yang bersih ataupun boleh menggunakan yang steril. Tapi prinsipnya adalah bersih untuk breast care. APD sudah kita pakai. Selanjutnya kita membuka baskom, kemudian diberi baby oil boleh, menggunakan minyak kelapa boleh, minyak zaitun boleh, sampai kapasnya basah. Kemudian letakkan bengkok dan juga baskom ke dekat dengan pasiennya. Kemudian setelah pakaian atas kita lepas semuanya dengan diganti dan menggunakan handuk seperti ini, kita buka. Kemudian kita lihat areolanya dan juga putingnya. Kemudian letakkan kapas yang tadi sudah kita beri baby oil. Kemudian kita kompres puting dan juga areolanya. Biarkan 2-3 menit. Kenapa kita biarkan 2-3 menit? Tujuannya supaya kotoran yang menempel pada areola dan putingnya bisa terangkat ke atas atau bisa terangkat ke dalam kapasnya. Setelah 2-3 menit, kemudian putar dari dalam ke luar. Jika masih kotor, lanjutkan dibersihkan dengan menggunakan kapas dan juga
baby oil lagi sampai kapasnya bersih. Langkah berikutnya, tuang baby oil, minyak kelapa ataupun minyak zaitun ke telapak tangannya. Kemudian seperti ini, letakkan tangan di tengah-tengah payudara pasiennya. Setelah tengah-tengah menggunakan ini, kemudian pijat dari tengah-tengah ke atas, ke samping, hentakkan. Hal ini dilaksanakan selama 20-30 kali. Langkah berikutnya, topang salah satu payudara. Kemudian menggunakan punggung tangan, topang kita pijat dari atas ke ujungnya. 20-30 kali di semuanya, baik kanan maupun kiri. Dilaksanakan 20-30 kali. Selanjutnya, tangan masih menopang, menggunakan jari-jari membuat lingkaran-lingkaran ke ujung putingnya, supaya jika ada endorsement bisa mengurangi endorsementnya. Dilaksanakan kanan dan kiri pada payudara pasiennya. Langkah berikutnya, hentakkan kedua payudara ke atas selama 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Langkah berikutnya, kita melaksanakan pijat oksitosin, dimulai dari vertebra cervicalis atau tulang yang menonjol pada leher belakang. Kemudian kita massage dalam bentuk love ke bawah sampai bawah tulang belikat atau skapula sampai di mamainya atau di bawah ketiaknya. Dilaksanakan 2-3 menit. Langkah berikutnya, kita akan mengguyur dan mengompres payudara. Tujuannya untuk merangsang pengolahan ASI dengan menggunakan kompres air hangat dan dingin. Dengan rasional, kalau menggunakan air hangat adalah terjadi vasodilatasi, kalau air dingin terjadi vasokonstriksi, sehingga ibarat seperti keran membuka dan menutup, sehingga nanti ibu ketika ada rangsang hisap bayi maka oksitosinnya akan keluar. Kita guyur dan kompres menggunakan yang pertama adalah air hangat, dan air dingin. Dilaksanakan 5 siklus, hangat, dingin, dan yang terakhir adalah dingin. Ini hangat, kemudian ini adalah dingin, 5 siklus. Yang paling terakhir, jangan lupa untuk membersihkan payudara yang tadi ada baby oil ataupun minyaknya. Kita bersihkan, kemudian kita keringkan menggunakan handuk yang ada di dada pasien seperti ini. Sudah bersih, dan ini bisa dilaksanakan oleh pasien selama di rumah ketika mau menyusui anaknya. Minimal sebelum menyusui anaknya harus dibersihkan dahulu, terutama areola dan putingnya. Setelah melaksanakan tindakan breast care, jangan lupa untuk selalu merapikan pasien dan juga merapikan alatnya. Setelah rapi, kita masuk pada fase terminasi. Bu Elvira, tadi saya sudah melaksanakan pembuatan payudara. Bagaimana Bu rasanya menurut Bu Elvira? Iya, enak Mbak. Lebih enak ya. Harapannya nanti Bu Elvira bisa melaksanakan sendiri di rumah sebelum ibu menyusui putranya. Ada yang tanyakan Bu Elvira? Iya.
dilakukan pada apa Mbak, pagi atau Biasanya pada saat mandi, dan juga jangan lupa pada saat menyusui bayinya dibersihkan dulu puting sama areolanya. Dan tanyakan Bu Elvira? Sudah cukup. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin tanyakan bisa menghubungi saya ataupun perawat lainnya, ataupun kita bisa menghubungi lewat telepon ataupun komunikasi lainnya. Kalau sudah, terima kasih, sampai bertemu kembali. Setelah melaksanakan serangkaian tindakan breast care, jangan lupa kita laksanakan dokumentasi kegiatan atau dokumentasi tindakan dengan cara menulis tanggal, jam tindakan yang sudah dilakukan, serta jangan lupa tanda tangan. Terima kasih, demikianlah praktikum demonstrasi keperawatan maternitas khususnya breast care. Sampai berjumpa pada praktikum keperawatan maternitas berikutnya. Sekian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.